ada kritikan yang tidak mendidik, dan menurut saya ini hanya dilakukan oleh para pengadu domba sesama alim ulama, sesama dai, sama ustaz. Ada sebuah judul dia buat, Ustadz Fulan meluruskan penyimpangan akidah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Baik, ada beberapa permasalahan ilmiah yang perlu kita tekankan dari awal ini. Yang pertama, bahwa tidak benar, terlarang hukumnya, bahkan wajib kita menolak apabila ada pihak-pihak tertentu, apakah perorangan, apakah organisasi, ataukah sebuah aliran, berani menyatakan kejadian kiamat akan terjadi tahun sekian, atau yang kita istilahkan dengan ramalan kiamat, maka akidah kita menolak mentah-mentah. Ini bukan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun yang menyampaikan. Yang kedua, Rasul diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengilmuan yang cukup buat beliau, lalu diberi wewenang untuk menyampaikan ilmu itu kepada umat. Tentang apa? Tentang tanda-tanda kiamat. Maka inilah ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu ini yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Tujuannya buat apa? Agar umat waspada, agar umat melihat tanda-tanda itu dengan fakta dan fenomena yang ada di permukaan, supaya suasana dan energi iman tentang akhir zaman itu selalu hidup dan terjaga. Jadi kalau mereka punya hadis tentang akhir zaman, mereka lihat fakta, mereka lihat fenomena, oh ada kecocokan, maka terjaga suasana imannya. Kalau begitu kita sudah dekat. Ini sah, ini boleh, sebab ada kritikan yang tidak mendidik, dan menurut saya ini hanya dilakukan oleh para pengadu domba sesama alim ulama, sesama dai, sama ustaz. Ada sebuah judul dia buat, Ustadz Fulan meluruskan penyimpangan akidah Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Itu dimuatnya. Kemudian saya coba lihat Ustadz itu ceramahnya apa. Ternyata di Bogor. Saya dengarkan dari A sampai Z. Saya catat beberapa catatan yang dianggap penting, lalu saya ulangi kembali mendengar, sampai saya dapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, Ustadz itu masih di batas rel ilmiah. Yang kedua, tidak ada satu pencaci makian ataupun yang berkaitan dengan penyebutan nama atau hal yang bisa menjatuhkan. Dalam bahasa beliau masih sopan. Dan akhirnya saya mengomentari, mentaklik ulang 45 menit saya berikan komentar secara ilmiah. Salah satu yang dikritisi di situ adalah beliau menyampaikan tanpa menyebutkan nama saya, Ustadz itu ya, kita tidak boleh hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman lalu kita cocok-cocokkan dengan fenomena dan fakta yang ada di permukaan. Ini tidak boleh katanya. Maka di sini saya komentari atau saya tanggapi dengan sopan. Apa jawaban saya? Kalau mencocok-cocokkan hadis-hadis tentang akhir zaman ini dengan fakta fenomena yang nampak di permukaan, tidak boleh, dianggap salah dan menyimpang. Maka para sahabat telah melakukan penyimpangan tersebut. Para sahabat telah melakukan kesalahan tersebut karena mereka duluan yang mulai. Contoh, tanda besar kiamat kata Rasulullah ada 10. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar ini. Tanda besar kiamat itu seperti batu butiran, 10 butiran batu marjan. Satu butiran batu marjan ini ada lubang di bawahnya tembus sampai ke atas. Dimasukkan satu helai benang.
Lalu butiran marjan yang kedua juga dimasukkan tali ke dalam lubangnya, 3, 4, 5 dan seterusnya, sehingga terhubung seluruhnya di tengah-tengahnya dengan tali. Tali bagian bawah dikasih simpul. Akhirnya tertahanlah 10 butiran tersebut oleh simpul tali yang ada di bawah. Iyuqta'u silk, ketika simpul yang di bawah itu digunting, dipotong, diputus, apa yang terjadi kira-kira? Meluncur tidak? Butiran yang paling bawah yang pertama meluncur keluar tidak? Keluar. Bagaimana yang kedua? Menyusul. Menyusulnya pakai lama atau cepat? Langsung. Yang ketiga gimana? Begitu juga, tap, cepat. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Subhanallah, di hadis yang lain Rasul mengatakan 10 tanda besar kiamat, sehingga malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat itu persis dan mirip dengan wanita yang hamil besar yang akan melahirkan. Terjadi 10 bukaan. Ini meyakinkan kepada kita betapa Rasul itu bukan seorang pembual. Dia bukan seorang dokter. Dari mana beliau tahu dengan 10 bukaan? Beliau bukan seorang bidan, bukan seorang SPOG dan sebagainya. Dari mana beliau tahu kalau bukan dari Allah Azza wa Jalla? Ada 10 bukaan. Apabila bukaan yang pertama terjadi, maka akan dilanjutkan dengan bukaan kedua. Paling-paling 5 jam, 6 jam kemudian bukaan kedua. Lalu dari bukaan kedua kepada bukaan ketiga makin dekat nggak jarak waktunya? Makin dekat. Paling-paling hanya 3 jam atau 2 jam bukaan kedua, ketiga. Bukaan ketiga ke bukaan keempat lebih dekat lagi, dan begitulah seterusnya. Bapak, inilah ungkapan Rasulullah, 10 tanda besar kiamat itu. Kalau yang pertama sudah muncul, yang kedua akan menyusul, dan waktunya nggak lama. Yang ketiga lebih cepat lagi jaraknya, yang keempat jauh lebih cepat lagi. Nah sekarang tanda besar kiamat yang pertama itu adalah dukhan. Yang pertama, bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tidak ada satupun cahaya matahari di belahan bumi manapun yang masuk ke bumi. Bumi gelap gulita oleh kabut debu yang sangat tebal menyatu dengan asap yang sangat panas. Bahkan kata Rasul, kalau kamu dekatkan telapak tanganmu ke arah wajah, tidak sedikit pun kamu melihat telapak tanganmu itu. Padahal itu siang hari bolong, saking gelapnya, berarti alangkah tebalnya debu yang berterbangan di udara menyatu dengan asap yang sangat panas. Dan lamanya gelap gulita itu, ada dukhan ini 40 hari 40 malam. Itu adalah tanda besar kiamat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.